Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, Forum Ulama dan Aktivis Islam yang ada di 25 provinsi. Kita hari ini ngopi-ngopi, ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan membahas yaitu sesuatu yang ada, sesuatu yang dekat, sesuatu yang jelas. Siapakah itu? Yaitu sesuatu yang ada, dekat dan jelas. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah yang sangat jelas, yang sangat dekat akan keberadaannya kita tidak mengetahui. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Allah itu ada sebelum ada kata itu ada. Dan manusia ada, itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada. Hakikatnya adalah saya ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Dia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Engkau, yang ada hanyalah Allah. Nahnu kami, kami itu pun tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Dia Allahu la illa huwal hayyul qayyum, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anta? Yang ada anta itu adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Saya. Siapa ana? Yang ada ana itu, saya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani annallahu la ilaha illa ana. Inilah aku, Allah, saya, Allah. La ilaha illa ana. Kami juga tidak ada. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi Allah itu ada. Kenapa keberadaannya kita tidak mengenal, kita tidak memahami. Allah juga tidak hanya sekedar ada. Allah itu dekat, sangat dekat kepada diri kita manusia. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya Allah telah menciptakan insan, manusia yang ada di muka bumi ini. Laqad khalaqnal insana na'lama tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui, memahami isi hati manusia, apa kemauannya, apa keperluannya, apa kebutuhannya, apa kepentingannya. Allah sangat mengenal, sangat paham, sangat dekat. Laqad khalaqnal insana na'lama tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min habli warid. Dan kami, Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Allah dekat. Kenapa kita jauh? Karena kita tidak pernah meniti ke dalam diri kita untuk mengenal, memahami Allah ada pada diri kita. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, di dunia ini ada tanda untuk kita bisa mengenal Allah. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu juga ada untuk kita mengenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi pada diri kita Allah dekat, Allah ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya ada hambaku yang ingin bertemu dengan aku, katakan hai Muhammad, ini qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Subhanallah. Sahabat muslim di mana saja berada, forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, yaitu ada sesuatu yang ada, yaitu Allah. Allah ada dan sangat dekat. Allah tidak sekedar ada dan dekat, dan Allah juga zahir jelas. Subhanallah.
Allah ada, dekat, dan sangat jelas. Kenapa kita tidak mengenal, tidak memahami, tidak mengetahui akan hakikat daripada keberadaan Allah? Padahal awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Awalu wajibun ala insan, awal wajib terhadap insan manusia. Awal wajibun ala insan ma'rifatullah bistiqan, yaitu mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana sesuatu yang sangat jelas akan keberadaannya dan dekat, kita tidak mengenal. Allah itu jelas. Sebagaimana Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergesernya daripada pergantian siang dan malam. La ayatul li ulil albab, sebagai tanda untuk kita bisa mengenal Allah. Hanya yang bisa mengenal tanda tersebut adalah ulil albab, yaitu alim ulama, yang orang yang berpengetahuan untuk mengenal Allah. Sahabat muslim di mana saya berada, Allah jelas, Allah dekat akan keberadaannya dengan hambanya, yaitu kita manusia, sangat jelas dan sangat dekat akan keberadaannya dengan kita. Tapi kenapa kita tidak mengetahui akan adanya Allah yang sangat dekat dan sangat jelas ini? Semata-mata adalah mata hati kita yang buta. Mata hati kita yang buta. Karena mata hati kita ini tidak melihat akan hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau mata hati kita buta, telinga kita tidak mendengar, mata kita tidak bisa melihat lagi, bagaimana kita bisa mengenal sesuatu yang jelas? Apabila mata kita buta atau kita merem, bagaimana kita merem, tertidur, kita buta, bagaimana kita bisa mengetahui akan keberadaan daripada sekitar kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan Allah yang sangat jelas akan keberadaannya, tapi kita tidak bisa melihat mengenal Allah semata-mata karena hati kita buta. Wa man kana hazihi a'ma, barang siapa yang di dunia ini mata hati kita buta, bukan mata kepala, mata hati kita buta, tidak melihat hakikat akan adanya Allah yang sangat jelas ini. Wa man kana hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun kita akan lebih buta lagi. Saudaraku seiman, wa man kana hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan manusia itu akan lebih tersesat lagi, sangat jauh apabila mata hatinya buta. Wa ma anta bihadi ummi an dolati sabila, bagaimana kita memberikan hidayah atau petunjuk apabila mata hati kita buta. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi kaum muslim muslimat, marilah kita bukakan mata hati kita agar kita bisa melihat, mengenal, merasakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat muslim di mana saya berada, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi, insya Allah dengan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, kita akan dapat mengenal hakikat daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat dan sangat jelas ini, yang zohir, wujud, dan takarrub. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.